Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Welcome back to my channel. Pagi ini pagi yang menyenangkan walaupun kota Palu lagi mendung. Suasana melankoli menguasai hati kami. Saya yang tidak tahu deh Ngaji kenapa ketika hujan mendung, hujan turun rintik-rintik, walaupun tidak ada pemicu apa-apa, kayaknya hati saya itu lagi kayak melankoli juga, kayak suntuk, sedih, kayak mengenang hari-hari dulu yang dimana kita itu pernah dikecewakan, begitu deh Ngaji ya. Kenapa itu kesedihan? Oke, kenapa begitu deh Ngaji? Karena hari ulang tahun kita sama. Oh, pantas. Sama. Jadi bulan yang lahir di bulan Juni, we are the same. Oke deh, teman-teman, pagi ini kita mau kemana deh Ngaji? Ke tempat kota. Ke Kementerian Agama Kota Palu. Lagi-lagi kita berurusan dengan administrasi. Guru itu selalu banyak urusan administrasinya pemirsa. Akhirnya kita menunggu di bawah pohon pemirsa, di bawah pohon. Kelebihan vitamin G pemirsa. Namanya orang Bugis, kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan. Begitu. Tapi kebanyakan kelebihan vitamin G. Sampai teman saya itu bilang apa? Jangan terlalu di bawah itu Bugisnya, dia bilang. Jadi suatu waktu saya bikin puisi, kemudian puisi itu dia baca ada kelebihan G atau ada kekurangan G. Itu biasa terjadi. Orang Bugis itu begitu. Dan anehnya itu terbawa sampai di tulisan. Pemirsa, kita masih bersama dengan Andri Tak Malebi, satu-satunya grup Nagaya yang di bawah usia. Dan dia suka teriak-teriak pemirsa. Kalau tidak ikut. Di grup dia yang paling rewel, masya Allah. Pagi-pagi so teriak-teriak dia pemirsa. Kalau tidak ikut ya. Iya, dia yang paling sering ngambek. Dia pokoknya banyak yang terjadi. Sudah ada dia. Tapi justru itu yang membuat, tapi itu yang membuat grup Nagaya berwarna dan terasa bahwa terasa manjanya, terasa cengengnya. Jadi berani loh kalau ada apa-apa kita kenapa minta dia. Oh ya, andalan kita tuh Berani juga. kalau ada apa-apa kita, karena dia orangnya Cuek saja. cuek. Kenapa tipis? Kenapa? Karena orangnya familiar dengan siapa saja dia masuk. Iya. Justru dengan kecuekannya itu Dia luas sudah. artinya dia apa adanya. Dia. Jadi kalau ada yang mau diperjuangkan, kasih dia, karena dia berada di depan, dia terdepan. Pemirsa, harus banyak bincang santai ya, karena betul, karena kehidupan kita ini sudah susah. Harus sabar. Kalau kita tidak membawanya ke hal-hal yang enteng. Oh, itu enggak ada gitu. Iya, enteng. Artinya kita mengurai sesuatu menjadi lebih sederhana sehingga kita tidak mumet. Ya. Ayo kita turun di bawah pohon pemirsa supaya pemirsa dapat view-nya yang bagus. Kita duduk di situ, tapi kita kelihatan loh. Orang di bawah bilang apa yang ditunggu itu Bu? Justru dia lagi ya di jangan deh. Akan membuat ada di situ tidak enak. Enggak masuk. Dia kok cuma ya. Jadi pemirsa, kita berikhtiar hari ini diiringi dengan doa, dan mudah-mudahan apa yang kita munajatkan kepada Allah itu
dipermudah dengan kita lebih selalu berdoa sepanjang setiap malam di sholat malamnya untuk dimudahkan segala urusan. Harap pemirsa juga beri support untuk kita. Kalau pemirsa mengikuti vlog kami, pasti pemirsa tahu apa yang kami sedang urus saat ini. Karena sering dibilang di vlog ketika grup Nagaya kumpul. Oke pemirsa, sebentar ini kita punya rencana kemana nih? Santap siang ya. Santap siang sama Andita Malebi di Mundri yang sudah 2 kali absen. Jadi sebetulnya ini spesial untuk dia. Lalu tadi kami lalu tadi kami itu berupaya mencari yang lainnya ya, tapi yang kami temui itu cuma Ibu Haja Fitria, itu pun tidak ketemu langsung, cuma berita dari Ibu Tati bahwa dia lagi puasa. Jadi ya hari ini cuma bertiga, yang lain berhalangan. Oh maaf, yang lainnya Ibu Eka, Ibu Angelina, Ibu Haja Nur Asia hari ini. Ibu Haja Nur Asia hari ini lagi mendampingi putra bungsunya untuk tes di statistik ya. Itu perjuangan betul. Kami berdoa juga untuk Ananda Fauzi, mudah-mudahan iya, karena ini adalah tahapan ujian terakhir dan alhamdulillah nilainya pada tahapan sebelumnya itu bagus. Statistik itu ikatan dinas dengan ini. Dia dari Man Ice, lalu ICW Gorontalo. Sekarang sebetulnya si Fauzi ini sudah diterima di kedokteran di mana ya? Solo. Di Solo, dan itu sudah dibayar, malah uang kuliahnya saya tahu puluhan juta. Lalu tapi karena dia lebih cenderung memilih yang kesempatan kedua ini, lalu dia ikuti, siapa tahu nasibnya dia lebih senang di statistik. Cerita sedikit tentang dengan Ibu Haja Herlina. Kalau Ibu Haja Herlina itu anaknya ada berapa ya? 4. Terus 3 dari anaknya itu pemirsa semua di kedokteran. 1 sudah kerja, yang 2 lagi pendidikan di kedokteran. Luar biasa mereka. Lalu satunya temannya si Faki tuh di Darun Naja kemarin. Nah, sekarang mereka berdua, si Faki sama si Rizky, anak bungsunya Ibu Haja Herlina, ada di IBSDM Mandua Kota Palu, lagi menuntut ilmu di IBSDM Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu, di bawah bimbingan kita Bunda ya. Oke, itu cerita tentang Ibu Haja Herlina. Berikutnya dengan cerita lebih yang sebentar lagi. Tapi ini maksudnya ini tahun-tahun terakhir kita bersama dengan beliau, makanya kami itu berupaya untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Sebetulnya anak beliau itu komentar anaknya Ibu Haja Atifa itu 1 di kedokteran dan satunya di Unhas, lagi S2 dengan aja program apa tuh? Pasca apa jurus EPIT itu apa deh? Salah satu jurusan di SKM, Kesehatan Masyarakat. Iya, itu si Putri yang sering juga ada nongol di blognya Umi Bar. Ya. Terus anak bungsunya itu baru saja selesai di SMP Al-Azhar dan sekarang sudah keterima di pesantren Putri Darul Istiqamah Makassar. Pesantren Putri Darul Istiqamah Makassar ini pesantren ini baru ya dengan Jia, tapi pasti sudah lama. Tapi luar biasa masuknya di sana tuh pemirsa. Uang mukanya itu 49 juta dengan Jia. Oh rahasia pemirsa. Sudah kesebut, berarti itu sudah takdir. Lalu tapi kan sebelumnya sudah survei kan. Selalu mendapatkan informasi sampai sekarang ini.
penelitiannya, Ustaz Anisanya rajin sekali dikirim di share tentang Speedy sekolah Putri Darul Istiqomah. Iya. Kegiatan-kegiatannya, alumninya bagaimana, pokoknya prestasi yang sudah diraih. Jadi sebelum masuk ke sana si Asra Mutia Soleha, anak bungsunya Bunda Haja Tiba itu Belum, nanti ini saya mau antar. mensurvei tempatnya dan dia alhamdulillah senang. Uminya juga senang melihat kampusnya itu lengkap dan cenderung anak-anak itu terlayani dengan baik lah dari segi administrasi maupun pelayanan pribadi lainnya ya, kayak bajunya sudah dilonte dan segala macamnya seperti itu ya. Anak-anak itu tinggal tahfidz Quran dan persiapan juga untuk masuk di kedokteran dengan sih. Amin. Itu cita-citanya. Itu personel di belakang tuh yang paling bungsu, adik bungsunya kita. Anaknya sudah kuliah juga di Unpad. Yang satunya masuk Alia ya, masuk SMA. Masih SMP Al Azhar juga. Yang si bungsu si Ari masih di tingkat SD. Yang kakak siapa sudah di Unhas di Unpad. Ambil apa Ibu Tati? Teknik apa? MIPA jurusan geofisika. Itu luar biasa jurusan. Fisika kok. Jadi tidak lari dari fisika, Pak Dr. Jamil orang dari MPPC ya. Lalu ibunya juga fisika. Jadi anaknya mesti jatuhnya tidak jauh dari situ. Yang lagi ngomong ini lagi. Nggak adil. Tidak ada. Dia itu mempelajari tentang alam. Gitu ya? Bukan Tentang gempa. Betul, gempa tektonik, gempa vulkanik. Teknik geofisika. Betul. Iya, Jadi dia nanti kalau dia punya takdir menjadi PNS, itu dia akan BMKG. Iya, BMKG. Dia bisa menggantikan. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu doa dari seorang ibu pemirsa Itu kan mustajab. Geografi keadaannya, teknik, ada fisika. Kan memang ada gerakan-gerakan lempengan di bawah itu dia pelajari. Betul. Kan lempengan itu mungkin ada yang bergerak secara vertikal, ada yang bergerak secara Iya benar. Jadi Saya tahu perjuangan orang-orang yang ilmuwan di bidang itu. Ketika ada yang dia teliti, dia yang paling terakhir kemudian meninggalkan lokasi pemirsa. Jadi mentalnya dibuat supaya dia itu kuat dengan sih. Iya. Saya ingat saya sering nonton film-film yang orang yang bekerja di di lab yang kebetulan dia meneliti bagian-bagian bawahnya tanah itu, dia yang paling terakhir, justru biasa dia yang jadi korbannya, kasihan. Tapi mudah-mudahan kedepannya kan dulu nggak ada apa tuh? yang lain lagi yang bicara ini juga. Oke, perkenalkan. Saya perkenalkan juga. Ini adalah Umi Mardiati. S2-nya bahasa Arab. Tahu soal bicara tentang saya nih. Enggak, kan perkenal ibunya. Kan tadi juga tentang fisika. Oke. Bahasa Arab. Sementara boleh. Sementara ini pendidikan S3 ya. Pemirsa sudah tahu itu. Ya, pemirsa sudah tahu gitu. Terus anak yang pertama. Anak pertama di rumah si Ari. Si Ari, dia itu penghuni rumah yang paling setia, dia pernah meninggalkan rumah. Yang kedua kemudian si Rahmat lagi di Naufal Makassar, kan? ada di Makassar. Di mana kuliahnya, Bu? Di Saya UNEM Universitas Ambil apa ya? Makassar, bahasa Inggris. Tidak Luar lari-lari jauh biasa dari ini bahasa. talentanya ini si Rahmat. Karena sambil kuliah juga Apa tuh? dia manfaatkan ilmu yang skillnya itu kan ada skillnya, bahasanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi dia manfaatkan itu skill yang ada. Cari kerja ya, sampingan. Iya, saya salut karena maksudnya dia kuliah tapi dengan skill yang dimiliki dia mampu memanfaatkan sebelum alumni. Artinya biasanya kan nanti kita setelah tamat, tapi ini enggak. Orangnya mau. Sambil diaplikasikan ilmu skill yang ada sama Rahmat Naufal. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya dia terima gaji lah dari
dari kerjanya. Oke. Masya Allah. Kemarin apa ada dapat kemarin Umi? Enggak ya? Apa itu? Ada kemarin bilang saya mau beli ini Umi. Oh, itu program kampus itu deh, ngaji Merdeka Belajar. Jadi ada beberapa mahasiswa yang direkrut, kemudian memberikan tutorial kepada anak-anak, ya, seperti itu. Dan itu dia lakoni Karena itu. sekarang ini kita tidak melihat dari Dapat gaji alumni, dia dari situ. sarjana jasa apa, tapi walaupun kita misalnya ada titelnya, tapi kalau tidak punya skill, Iya. no. Ya, Betul. kalau menurut saya sih Ah. skill itu penting. Jadi walaupun Tapi misalnya tamat SMA, si anu ini kalau punya ngaji skill, si Rahmat ini mungkin orientasinya memang beda ya, karena sebelum itu dia memang suka IT, lalu kemudian dia gunakan IT-nya itu untuk daftar di sebuah saya masih perusahaan online. Saya Di bulan teringat. puasa itu deh ngaji dia Teringat. dapat 8 juta. pernah Wah. memang waktu saya kan 8 juta. perwaliannya gitu. Nah, waktu kelasnya saya tanya, Kak Rahmat mau lanjut di mana? Dia bilang mau di Jawa, tapi Umi nggak kasih ya. Iya, benar. Jadi Karena bukan bidangnya kita, toh. Itu bidang baru. jadi saya bilang mau desain grafis ya. Iya, Dia DKV, minta, DKV. iya, DKV, desain Saya nggak grafis. paham itu apa DKV. Desain grafis visual DKV. Iya. Pokoknya yang sekarang ini lagi Iya, tapi Membuat karena Umi desain. Mar nggak tahu Iya, nggak paham ya. tentang Ah, ilmu ah. itu, terus saya dekati ibu aja, bilang Ah. tolong diberitahu si Rahmat iya bahwa Alihkan ke mana? alihkan kemana, karena kebetulan waktu itu Bu aja sebagai apa ya waktu itu? saya wali kelasnya. Jadi Dan dikomunikasikan. kebetulan juga saya di boarding. Iya, iya, Di boarding, benar, kan tinggal di benar. boarding kan. Iya. Boarding school. Akhirnya dia beralih tuh dengan setelah Itu dengar kita. Berarti ada juga apa namanya pengaruh ibu juga ya. Ibu kan bahasa, Umi kan bahasa. Saya lihat itu anak-anak cenderung ke kenapa ya? Mungkin karena Padahal awalnya tuh saya arahkan dia ke bahasa Arab supaya buku-buku di rumah Iya. itu saya bisa wariskan ke mereka toh. Tapi memang saya lihat Tapi bukan cuma dia- Umi. Saya lihat itu para orang tua memang anak-anak itu cenderung lebih banyak mendominasi itu adalah ibunya. Gitu Seperti ya. saya kan, bapaknya kan hukum. Iya, benar-benar Tapi 3 itu semuanya di sains loh, nggak ada ke IPS. ke sains semua. Ya sains. Jadi apalagi ya IPA lah, ya jurusan IPA. Kalau pernah waktu Putri sudah masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Unpad, Iya. bapaknya ngomong gini, Putri, anu juga anak ya, ambil juga hukum. Bapak ambil juga hukum. Bapak daftar di UNISMU ya, sambil ambil kuliah S1 di Kesehatan Masyarakat Unpad, ambil juga hukum di Iya, UNISMU. iya benar. Waktu itu Putri sih kepingin, Iya. tapi karena kesehatan masyarakat itu lebih banyak praktek-prakteknya, sehingga waktunya tidak memungkinkan. Kecuali kalau mungkin dia ambil jurusan-jurusan IPS juga. Iya. Tapi kalau Bisa. IPA itu banyak ada lab, toh? Iya. Namanya lab selalu praktek, jadinya tidak memungkinkan. Iya. Itu jadi itulah lebih cenderung ya ke ibu. Lebih cenderung ke ibu yang membentuk kayaknya. Tapi saya kan terus iya. terang kalau si anu itu dia ngaji Siapa? si Rahmat Bahasanya kan iya. bagus bahasanya. intervensi kami itu kurang ke dia itu. Iya. Saya lebih banyak mengarahkan ke dia itu bagaimana dia menghafal, mulai dari sejak dia balita itu, tapi larinya saya lihat perkembangannya lebih pesat itu ke komputer dan ke bahasa Inggris. Dan Gitu. percaya nggak Umi bahwa ketika seorang ibu itu lagi hamil, Itu yang akan iya, maksudnya apa yang sering dia baca, apa yang sering dilakukan, mungkin terbawa barangkali ya. Bisa jadi. Seperti ini kan, waktu saya hamilkan kan pasti saya lebih banyak membaca buku-buku IPA. Iya. Kayaknya itu masuk Walaupun saya mau mengaji secara juga, tidak mengaji, disengaja. tapi artinya di antara jurusan yang ada IPS, ada bahasa, ada IPA, kok semuanya Iya, pilih masuk. IPA. Tapi bukan juga saya arahkan, artinya dengan sendirinya mereka pilih IPA. Iya, seperti Jadi harapannya kita ke depannya mudah-mudahan di bidang apapun anak-anak kita, tetapi dari segi agama dia juga itu harus punya filter. bisa membentengi dirinya, karena kita tahu kan kehidupan di depan itu jauh lebih besar tantangannya daripada kehidupan kita. dampak
administrasi data iptek yang membutuhkan data teknologi itu harus dibarengi dengan apa ya, harus ada filternya, artinya bagaimana bisa mengendalikan diri walaupun di sekitar kita ada godaan kalau ya. dulu kan kita bilang begini, orang tua jangan selalu keluar, nah di luar tuh banyak pengaruh lingkungan. Iya. Tapi sekarang Bukan lagi di luar, di depan, di dalam kamar di dalam aja, kamar aja ada. nggak perlu keluar kamar. Benar. Dia sudah bisa banyak menerima informasi. Dan kita tidak bisa 24 jam juga mau lihat dia punya apa yang dia lakukan. Jadi itu Ya cuma makanya mungkin itu juga salah satu banyak ibu-ibu memasukkan anaknya di pondok, termasuk saya, termasuk kita termasuk kita ini ya, karena itu kita kan merasa nyaman. Oke pemirsa, Pak Dokter sudah ada di belakang kita. nanti Itu kan deh. Nanti soalnya bajunya itu loh, bajunya saya cuma lihat saya cuma lihat anunya melintas bajunya. bayangan warna baju Iya, warna baju sama. Umi jadi posting semua ya. Oke, saya mau sebentar lagi pemirsa kita ketemu lagi. Ini perbincangan hangat. Jadi judulnya apa nih Haji? Bincang hangat tentang bukan dunia pendidikan untuk anak-anak. Oke, makasih, masih banyak yang harus dibahas, tetapi nanti kepanjangan videonya, pemirsa bosan lihat. Jadi nanti kita sambung dengan dengan cerita personil Nagayan lain. Artinya Kasih. spontan.